Terima kasih untuk Anda yang masih merapat di obrolan pagi untuk edisi hari ini ya. Masih saya Asri yang menjumpai pagi Anda bersama dengan Bapak Yogian dan juga Bapak Alfian dari KP2KP Pacitan. Oke, Pak Yogian tadi disampaikan jangan sampai telat untuk mengikuti program baru dari kebijakan pemerintah di tengah pandemi COVID ini ya. Ini pengajuan program ini semua lewat mana nih Pak Yogian? Oh iya, terkait insentif pajak ini wajib pajak UMKM khususnya yang ingin mengajukan fasilitas insentif pajak itu bisa mengajukan kepada Kepala KPP terdaftar, dalam hal ini Kepala KPP Ponorogo secara online melalui laman resmi www.pajak.go.id. Diulang lagi dong. Oke, di laman resmi www.pajak.go.id. Oke. Di situ. Iya. Ini kalau wajib pajak datang ke KP2KP sudah disampaikan ya sosialisasi ini baik yang tatap muka maupun yang online nih. Oke, betul. Oke, baik. Nah ini kalau sudah seperti itu bisa dikasih tahu dong wajib pajak siapa saja nanti yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas tersebut Pak Yogian. Oke, khusus untuk wajib pajak UMKM, semua klasifikasi usaha bisa memanfaatkan insentif pajak PPh final UMKM ini dengan catatan tadi apabila peredaran brutonya omset kotornya adalah tidak sampai 4,8 miliar dalam 1 tahun gitu. Jadi semua klasifikasi usaha silahkan memanfaatkan insentif pajak. Oke. Ada target nggak KP2KP Pacitan yang memanfaatkan itu nanti atau terserah Anda begitu? Terkait kebijakan insentif pajak ini tidak ada namanya target atau kuotanya. Jadi semuanya bebas. Setiap ada wajib pajak yang mengajukan permohonan insentif PPh final UMKM ini akan kami proses, akan kami cek memenuhi persyaratan atau tidak, nanti semuanya bisa memanfaatkan. Semuanya bisa memanfaatkan ya tanpa pandang pilih begitu ya Pak Yogian ya. Oke, tadi disampaikan Pak Yogian juga ya, wajib pajak tarif PPh final gitu ya, 0,5%. Berapa sih jumlahnya Pak dari jumlah total yang tercatat di KP2KP itu? Kalau untuk PPh final UMKM ini mendominasi penerimaan di Pacitan ya, karena mayoritas Pacitan itu kan lebih banyak usahawan, mulai dari usahawan yang mikro misalnya penjual angkringan, penjual makanan, terus atau apalagi jualan online atau segala macam. Jadi cukup banyak wajib pajak UMKM di sini. Memang benar-benar menggeliat sebenarnya perekonomian Pacitan itu ya. Gitu. Jadi kita harapkan ini terkhusus untuk insentif wajib pajak UMKM ini dimanfaatkan karena tadi porsi komposisi wajib pajaknya banyak daripada misalnya pegawai swasta atau pegawai negeri segala macam, itu dampaknya nanti akan semakin lebih besar gitu. Iya. Nah ini kabar baru yang kabar gembira juga yang bisa kita dengar dari KP2KP, ternyata luar biasa dari animo wajib pajak untuk usaha ini ya. Betul. Iya. Oke, padahal selama ini kan kita tidak tahu gitu ya. Berarti harus sering-sering kesini dong KP2KP. Baik, bawa kabar-kabar baru kayak gini. Nanti kita akan rutinkan deh kalau ada apa-apa nanti kami kabari lewat Green Dulu. Gitu. Soalnya apa? Ternyata menggeliat sekali gitu perekonomian Pacitan ya Pak Yogian sama Pak Alfi ya. Ya betul. Oke, ini kembali kita ke tema secara sistem gitu ya. Apakah bisa nanti pengajuan permohonan insentif pajak ini ditolak oleh sistem Pak itu? Kan katanya tadi online gitu ya. Oh baik. Nah, selain PPh final UMKM, tadi kan ada insentif PPh pasal 21, pasal 22 impar, pasal 25 dan segala macam. Nah, untuk 4 itu tadi itu ada beberapa klasifikasi lapangan usaha yang harus dipenuhi gitu. Misalnya untuk insentif PPh pasal 21 yang bisa memanfaatkan adalah pegawai swasta atau karyawan yang pemberi kerjanya atau perusahaannya atau pabriknya itu termasuk ke dalam 1189 klasifikasi usaha. Jadi itu sudah mencakup banyak sekali sektor, mulai dari perikanan, pertanian, pergudangan, perdagangan besar, perdagangan eceran, pertambangan, segala macam gitu. Jadi ketika memenuhi klasifikasi usaha tadi itu silakan memanfaatkan gitu. Jadi untuk yang pasal 21 ada 1189, lalu untuk pasal 22 impor itu ada 721 klasifikasi usaha. Untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25 itu ada 1113 dan yang terakhir untuk pengembalian pendahuluan PPN pajak
pertambahan nilai itu ada 716 gitu. Jadi sangat banyak sekali. Oke. Jadi setiap insentif, setiap pasal itu ada klasifikasi usaha yang harus dipenuhi, dan kami rasa itu sudah cukup banyak. Oke. Baik, jadi luar biasa sekali sebenarnya ya kabar-kabar dari KP2KP ini. Tadi juga disinggung PPN, PPH gitu ya. Ini kan dari masyarakat awam kan mungkin belum begitu tahu definisi dari PPH itu apa sih, PPN itu apa sih? Itu bisa dijelaskan dulu dong Pak Yogian sebelum kita ke tema lagi. Oke, baik. Untuk PPH pasal 21 itu adalah pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak itu dari usaha, dari penghasilan dalam negeri, jadi dari pemberi kerja. Kalau misalnya ada pegawai swasta kan pasti ada perusahaannya gitu. Jadi ketika penghasilan dari pemberi kerja itu namanya PPH pasal 21. Jadi pajak penghasilan orang pribadi gitu. Apapun sektor usahanya. Gitu. Perbedaan PPN? Kalau untuk PPN itu kan pajak pertambahan nilai. Nah, itu adalah pajak yang dihitung dari setiap transaksi barang atau jasa gitu. Jadi bedanya di situ. Oke, jadi sudah ada gamblang gitu ya. Kan kadang karyawan ada yang baru gitu ya di perusahaan, kemudian menanyakan apa Mbak PPH dan PPN ini perbedaannya gitu. Ini bisa gamblang dengan mendengarkan dari Pak Yogian tadi ya. Ngomong-ngomong, kalau tadi ada kabar gembira dari Animo ya, wajib pajak di Pacitan ini sudah sangat bagus, khususnya dari usaha atau pengusaha. Ini sebenarnya sudah menggembirakan belum sih angka realisasi penerimaan pajak di Pacitan tuh? Untuk angka realisasi pajaknya itu kami masih berjuang keras meskipun sekarang sudah bulan November dan Desember kan nanti ada libur panjang ya untuk seluruh pegawai, seluruh karyawan, karena kalau kita flashback waktu Idul Fitri itu kan kita nggak libur. Nah, semuanya kan karena kebijakan pemerintah ditaruh di belakang gitu. Jadi untuk bulan Desember kita hanya sampai tanggal 21 seingat saya gitu. Hanya setengah bulan gitu. Jadi bulan, ya. Terkait pandemi kita pasti terdampak penerimaan pajak tidak hanya di Pacitan tapi di seluruh Indonesia, dan semua kantor pajak juga sekarang sedang berkutat dengan itu, bagaimana caranya meningkatkan penerimaan pajak, tapi di sisi lain juga kita ingin memberikan insentif untuk wajib pajak, karena nanti kalau misalnya perekonomiannya bagus dari kita setelah kita memberikan insentif kan nanti juga dampaknya ada dirasakan oleh seluruh masyarakat dan akan kembali lagi ke negara lagi melalui penerimaan pajak selanjutnya seperti itu. Oke, meskipun ini memang diakui masih berjuang keras gitu ya Mas ya untuk angka realisasinya ya. Tapi diharapkan untuk wajib pajak ini jangan menunda. Ada nggak ini kendala untuk wajib pajak yang masih menunda gitu? Oh, untuk wajib pajak di Pacitan ini itu masalah utamanya mungkin karena ketidaktahuan ya. Sebenarnya mereka itu banyak yang sadar kalau misal saya punya kewajiban pajak, cuma karena masih bingung caranya bagaimana, caranya seperti apa. Posisi KP2KP Pacitan itu di sini sangat vital gitu. Jadi karakter dari orang-orang Pacitan itu kalau bingung langsung ke kantor, dan kami selalu menerimanya gitu. Welcome gitu ya. Kami welcome, kami akan mencarikan solusi yang terbaik dan tercepat. Berarti pada intinya di Pacitan tuh kendalanya karena ketidaktahuan gitu ya. Betul, setelah tahu mereka menjadi wajib pajak gitu ya. Ya, mereka akan menjadi wajib pajak yang patuh gitu. Mereka misalnya kalau misal ada wajib pajak UMKM misalnya penjual angkringan. Betul. Setelah dikasih tahu, diberikan sosialisasi, mereka ada haknya ini, kewajibannya ini. Nanti kan mereka akan menceritakan kepada teman-temannya. Gitu. Ketular gitu ya. Ketular kalau budaya di Pacitan gitu. Iya. Nah ini biar tahu gitu ya masyarakat yang mungkin masih belum tahu gitu. Kapan sih sebenarnya untuk terakhir wajib pajak setor kewajiban pajak itu sendiri? Oh, kalau untuk insentif pajak ini itu dimanfaatkan sampai dengan masa Desember 2020 gitu. Kalau Januari nanti sudah kembali seperti semula lagi seperti itu. Jadi ini nggak berlaku lagi ya setelah akhir Desember ya? Ya, sementara belum diperpanjang karena Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sudah 4 kali membuat peraturan. Jadi PMK nomor 23, lalu 44, lalu 86 dan terakhir 110 ini. Nah, awalnya itu insentif pajak itu diberikan sampai dengan masa pajak September. Nah, namun karena arahan dari pemerintah pusat bagaimana caranya ekonomi ini harus menggeliat gitu ya.
Oleh karena itu insentif pajaknya diperpanjang sampai dengan Desember 2020, kita nambah 3 bulan dan klasifikasi usahanya kami tambah semuanya gitu agar dampak positif dari insentif ini dirasakan lebih banyak sehingga menghasilkan efek multiplier yang lebih besar gitu. Mungkin karena ketidaktahuan itu salah satunya ya. Maksudnya ketidaktahuan dari manfaat, keuntungan dari insentif ini sebenarnya luar biasa ya Pak Yogian ya. Luar biasa banyak gitu. Itu lebih menguntungkan bagi semua wajib pajak atau khusus saja seperti ada 6 sasaran tadi sebenarnya? Oh, kalau untuk menguntungkan siapa, itu kami rasa hampir semua wajib pajak yang mengajukan insentif pasti diterima apabila memenuhi syarat gitu seperti itu ya. Karena 1189 klasifikasi usaha itu sangat banyak sekali, apalagi untuk wajib pajak di Pacitan. Kalau kita sebutin satu-satu nanti enggak betul. Ya, waktu kita 1 jam gitu ya. Sangat betul. banyak. Sangat banyak sebenarnya ya. Tapi tadi sudah gamblang salah satu syaratnya itu yang terpenting ya, yang harus dipenuhi gitu ya. Karena memang wajib pajak ini saat ini semuanya lah benar-benar terdampak ya, bukan hanya ekonomi sebenarnya yang terdampak, dari kesehatan dan semuanya gitu ya Mas Yogian ya. Nah ini salah satu dari jurus jitu KP2KP adalah memberikan insentif pajak dari PMK ini sendiri ya. Oke, kalau berbicara terkait wajib pajak, ini sebenarnya catatan KP2KP Pacitan terkait wajib pajak Pacitan itu apa sih Mas Yogian, biar nanti bisa menjadi catatan juga bagi para wajib pajak untuk memperbaiki diri atau mungkin lebih baik lagi gitu. Oh baik. Sebenarnya wajib pajak Pacitan itu orangnya seru-seru, jadi seru-seru ya. Jadi mereka itu jujur apa adanya, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko gitu. Ya, cuma karena mungkin kita keterbatasan penyampaian informasi, karena kan kita juga kalau misal kita nggak bisa setiap hari ke Green Dulu FM ya Bu, betul. Gitu kan. Jadi kita pas selalu mengadakan sosialisasi, tapi itu pun masih kurang. Jadi kita pasti meningkatkan setiap tahun itu jumlah sosialisasi kepada wajib pajak atau apa segala macam, agar mereka itu tahu, sadar akan manfaat dan melaksanakan, nanti akhirnya adalah menjadi wajib pajak yang patuh. Oke. Ini sosialisasi ini selain ke Green Dulu, ini juga sering juga ya ke beberapa wilayah kecamatan gitu ya. Sering. Kami secara rutin akan datang ke kecamatan, lalu kita juga beberapa kali ke JTV melalui saluran televisi, radio, kita beberapa radio di Pacitan sudah kita masuki. Kita juga secara aktif selalu mendatangi instansi-instansi terkait dan komunitas-komunitas usaha gitu di Pacitan. Memang harus sinergitas ya satu sama lain, nggak bisa berjalan sendiri kan ya. Oke. KP2KP Pacitan masih bersama Anda Sobat Green Dulu. Kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih merapat di obrolan pagi untuk edisi hari ini, dan selamat datang untuk yang barusan buka tuning. Mudah-mudahan Green Dulu tetap menjadi teman di hati Anda ya Sobat Green Dulu. Kita masih bersama dengan mitra kita Bapak Yogian Akbar, pelaksana pelayanan KP2KP Pacitan, dan juga Bapak Alfian. Oke, tadi disampaikan terkait PPh pasal 21, PPh pasal 22 gitu ya, dan juga pasal 25. Untuk PPh pasal 21 itu ditanggung pemerintah, prosedurnya dan juga kapan jangka waktunya, kemudian bagaimana pertanggungjawabannya ini Pak. Monggo silakan Pak. Pertanyaan ini sama ya, terkait pengurangan dan pembebasan PPh pasal 22 dan juga pasal 25 sebesar 30% tadi. Monggo silakan. Baik, sebelumnya pasal 21 itu adalah pajak yang dikenakan kepada pegawai yang ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi misalnya pegawai swasta, kemudian pegawai perusahaan atau karyawan pabrik seperti itu. Jadi pasal 21 ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar mendapatkan insentif. Jadi kriterianya adalah pegawai dengan yang pertama harus memiliki NPWP, itu pasti. Pasti itu ya. Karena tanpa NPWP pajaknya tidak bisa dikenakan. Nah, kayaknya perusahaan tidak hidup deh kalau tanpa NPWP. Kemudian yang kedua, perusahaan atau pemberi kerjanya harus masuk ke dalam klasifikasi lapangan usaha yang diatur oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Jadi yang sudah disebutkan oleh Mas Yogi tadi, sekitar 1189 klasifikasi lapangan usaha ikut di situ. Jadi cakupannya sudah sangat banyak. Kemudian syarat selanjutnya adalah dalam satu masa pajak 1 tahun itu penghasilannya tidak lebih dari 200 juta. Jadi pegawai harus memiliki NPWP, kemudian pemberi kerjanya harus
tercantum di 1189 klasifikasi lapangan usaha tadi. Kemudian dalam 1 tahun penghasilannya tidak lebih dari 200 juta. Itu untuk persyaratan yang berhak menerima insentif dari pasal 21. Kemudian alurnya PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan ya. Oh iya, oke. Jadi yang mengatur semua ini adalah perusahaan. Jadi pegawai cuma tinggal duduk manis, istilahnya seperti itu. Jadi yang mengatur semuanya adalah perusahaan yang menaungi. Kemudian yang dikecualikan dari insentif ini adalah penghasilan pegawai yang berasal dari APBN atau APBD. Jadi pegawai yang ditanggung oleh APBN atau APBD itu misalnya adalah pegawai BUMD atau BUMN, kemudian PNS, TNI atau Polri, seperti itu. Jadi itu kan gajinya kan dari APBN atau APBD. Honorer enggak ya? Honorer enggak ya? Oke. Yang ditanggung APBN, APBD tidak ikut di insentif tersebut. Kemudian PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini diberikan sejak masa April 2020 sampai dengan masa Desember 2020. Jadi semua insentif pajak sementara ini berakhir di Desember 2020. Maka sebelum bulannya habis, tahunnya habis, sebaiknya cepat untuk mengajukan insentif tersebut. Seperti itu. Oke, jangan sampai ketinggalan ya, iya, Pak betul Vivian ya. Oke, kemudian ini untuk kapan jangka waktunya, bagaimana pertanggungjawabannya terkait tentang yang berhak PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah ini? Oh iya, untuk masanya sampai Desember ya. Jadi masanya Desember. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sekitar 9 bulan. Hampir 9 bulan. Kemudian untuk penyampaian insentifnya sama. Jadi bisa melalui laman www.pajak.go.id seperti yang disampaikan oleh Mas Yugian tadi. Kemudian untuk wajib pajak yang menanggung di sini instansinya atau pemberi kerjanya itu harus berstatus sebagai wajib pajak pusat. Jadi di kami ada beberapa penggolongan seperti misalnya kalau misalnya perusahaan A punya cabang di Pacitan, perusahaan B misalnya. Perusahaan B ini membuat NPWP di sini tapi dengan status cabang. Karena pusatnya di Solo misalnya. Jadi yang bisa mengajukan itu adalah perusahaan yang ada di Solo. Jadi nanti prosesnya tetap bisa dilakukan, tapi yang melakukan dari pusatnya, bukan dari cabang. Seperti itu. Berarti ini juga terkait tentang pengurangan dan pembebasan PPh sama ya, Pak Alfian? Iya. Ini sasarannya sama juga tadi ya disampaikan? Ya, kalau ini lebih ke pemberi kerja. Jadi pemberi kerja, perusahaannya ya. Betul. Jadi kan apabila perusahaan itu kan setiap tahunnya pasti memotong pajak dari karyawan untuk disetorkan ke negara. Dengan insentif ini perusahaan tidak perlu memotong. Jadi nanti pajaknya utuh di karyawan itu dikembalikan lagi karyawannya untuk memutar roda ekonomi. Jadi nanti kami mengusahakan supaya perekonomian itu berjalan mulai dari bawah. Jadi arusnya ada jual beli seperti biasa, kemudian nanti pajak yang seharusnya dibayar bisa dikembalikan untuk membeli kebutuhan lain. Karena kan kita tahu masa pandemi ini kan masih yang sulit ya. Iya betul nih Pak Dari Alfian. mulai pegawai, wirausaha semuanya terkena dampak. Bahkan negara pun juga terkena dampak. Maka dari itu yang namanya negara kan pasti terdiri dari rakyat, masyarakat. Jadi negara mengusahakan supaya masyarakat bisa memutar roda ekonomi, bisa bertransaksi seperti biasa, bisa merasakan dampak yang sekecil mungkin. Itu untuk supaya roda ekonominya bisa berputar, kemudian nanti perekonomian bisa stabil kembali. Seperti itu. Jadi dimulai dari poros yang paling bawah. Betul ya. Bagaimanapun dari rakyat untuk rakyat dan rakyat kembali kan begitu. Itu sama juga ya dengan pengurangan dengan pembebasan PPh pasal 21 ini 22 ini sama ya? Pengurangan dan pembebasan tuh. Kalau pengurangan yang 22 itu berbeda ya. Jadi pengurangan PPh pasal 22 itu digunakan untuk impor. Oh, untuk impor. Iya, jadi
perusahaan yang melakukan impor. Kalau di Pacitan mungkin jarang jumlahnya perikanan aja ya mungkin. Perikanan aja kemungkinan ya. besar di bidang perikanan. Kalau misalnya di kawasan-kawasan industri itu pasti ada yang dua impor ini. Tapi kalau di Pacitan jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak. Hanya perikanan ya? Iya. Hanya wajib pribadi aja mungkin yang banyak kalau Pacitan tuh ya, dan usaha kecil. Iya. Usaha kecil itu ya. Oke, ini waktunya sebenarnya masih banyak sih ya sampai Desember gitu ya. Tapi kan waktu itu terus berjalan gitu ya. Ini mungkin ada satu tips yang ingin disampaikan oleh Mas Alfian untuk para wajib pajak ini, jangan sampai dia nggak ikut ini, sayang banget, manfaatkan ini gitu. Jadi insentif ini kan sebenarnya kan karena ada COVID-19. Jadi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan insentif ini kepada para wajib pajak yang terdampak. Bahkan semuanya terdampak ya pasti ya. Betul. Semuanya pasti terdampak COVID-19 ini. Jadi ini pajak yang harusnya di-store ke negara itu nanti akan ditanggung oleh pemerintah. Ditanggung oleh pemerintah, kemudian pajak yang harusnya di-store tadi dikembalikan lagi atau tidak perlu di-store untuk bisa digunakan memutar ekonomi dari mulai keluarganya sendiri. Seperti itu. Jadi nanti tidak terlalu terbebani seperti itu. Nanti kan kalau misalnya tidak ada insentif nanti takutnya wah ini keadaan sulit masih kena pajak dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini dari pemerintah memfasilitasi sampai Desember. Jadi nanti kita belum tahu perkembangannya seperti apa. Tapi dari peraturan Menteri Keuangan sampai tahun 2020 bulan Desember. Seperti itu. Nanti tahun depan aja kita nggak tahu tahun depan ada apa enggak. Tergantung nanti dari kebijakan dari pemerintah. Tapi yang jelas insentif ini dibuka sampai masa Desember 2020. Jadi jangan sampai ditinggalkan Desember ini ya. Betul, karena memang momennya terjadi pada saat COVID ya, karena dampaknya. Jadi manfaatkanlah kesempatan karena kesempatan tidak muncul dua kali. Betul, katanya begitu, katanya Mas Alfian ya. Tadi saya juga sedikit mendengarkan gitu ya terkait PPN itu kan ada pengembalian pendahuluan PPN gitu ya. Nah itu bisa dijelaskan juga itu Mas, seperti apa? Pengembalian pendahuluan ini diperuntukkan untuk pengusaha kena pajak berisiko rendah. Berisiko rendah. Iya. Yang menyampaikan SPT masa PPN itu lebih bayar. Jadi restitusi atau pengembaliannya itu paling banyak 5 miliar. Jadi kalau misalnya PKP berisiko rendah itu ada beberapa syaratnya yang bisa mengajukan PPN ini. Yang pertama sama memenuhi kode klasifikasi lapangan usaha yang 1.100 sekian tadi. Kemudian yang kedua menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar. Restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar. Kemudian memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN pada SPT masa PPN yang dimaksud. Jadi nanti untuk lebih lengkapnya, kalau seperti ini kan mungkin menjelaskannya agak susah untuk wajib pajak. Nanti bisa datang ke kantor untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Berarti jangan takut lah datang ke KP 2KP ya, karena orangnya welcome banget ini. Iya, betul sekali. Iya, ini jam berapa sih pelayanannya di KP 2KP ini Mas Alfian? Mungkin ada yang baru denger gitu terus pengen ke KP 2KP. Jadi pelayanan dibuka mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore, hari Senin sampai Jumat. Sampai Jumat ya. Ini pelayanannya luar biasa kalau di KP 2KP ini ya. Iya. Soalnya wajib pajak yang datang memang agak banyak. Jadi mungkin kalau misalnya pas slotnya banyak antrian kan, mungkin menunggunya agak sedikit lama. Jadi harap maklum. Sabar antri gitu ya. Oke, Sobat Green dulu, kita tetap bersama dengan KP 2KP Kabupaten Pacitan, tetap di obrolan pagi. Terima kasih Sobat Green dulu untuk Anda yang masih merapat bersama dengan obrolan pagi. Selamat datang yang barusan buka tuning menit ke 58 dari pukul 8 pagi. Memang tidak terasa ya ngobrol dengan orang-orang yang pintar gitu ya. Waktunya habis deh ternyata. Nggak terasa. Tapi sebelumnya ada satu hal yang belum disampaikan tadi ya, untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25
yang kemarin sebesar 30% sekarang udah 50%. Ini bisa disampaikan juga Mas Alfian atau Mas Yogi? Monggo. Baik. Jadi pengurangan angsuran PPh pasal 25 itu ditujukan untuk yang tidak ikut di PPh pasal 21 atau PPh final yang UMKM. Itu masuknya ke PPh pasal 25. Oke. Jadi pasal PPh pasal 25 ini setiap bulan pasti harus ada angsuran. Dan angsurannya itu bisa mendapatkan pengurangan sebesar 50%. Untuk di peraturan Menteri Keuangan yang sebelumnya itu masih 30%. Tapi untuk peraturan Menteri Keuangan yang baru yaitu peraturan Menteri Keuangan atau PMK 110 tahun 2020 itu sudah diupdate menjadi 50% pengurangannya. Tidak tanggung-tanggung sebenarnya untuk menggembirakan rakyat nih ya. Bisa lebih diperinci mungkin? Oh iya, jadi klasifikasi lapangan usaha yang masuk di pengurangan ini itu adalah 1013. Jadi 1013 klasifikasi lapangan usaha yang tercantum di PMK 110. Itu bisa mengajukan pengurangan angsuran PPh pasal 25. Kemudian pengajuannya sama ya dengan yang tadi lewat satu pintu, lewat satu laman yaitu www.pajak.go.id. Jadi sebenarnya sangat mudah. Sangat mudah. Tinggal di satu pintu, di satu laman bisa mendaftar untuk 6 kategori insentif ini tadi. Baik. Jadi jangan diragukan lagi, kalau Anda ragu lewat telepon langsung datang ke KP2KP gitu ya. Ada satu hal yang ingin disampaikan, mungkin pesan untuk wajib pajak di Pacitan dari KP2KP sebelum kita berakhir. Baik, pesannya untuk para wajib pajak di KP2KP Pacitan, manfaatkanlah insentif pajak sampai Desember tahun 2020. Karena momennya memang saat COVID-19. Tahun depan kita belum tahu apakah akan diselenggarakan lagi atau tidak. Jadi manfaatkan secepat mungkin, jangan sampai terlewat tahun. Karena kalau terlewat tahun sudah tidak bisa di flashback lagi. Jadi nggak berulang tahun kok ya. Ada lagi yang ditambahi dari Mas Yogian, pesan untuk wajib pajak Pacitan? Baik, di masa pandemi ini kita sedang ada di kondisi yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Jadi kita harus berjuang, kita harus saling bantu-membantu untuk wajib pajak, usahawan, karyawan atau segala macam, semuanya terdampak, negara juga terdampak. Nah, makanya kita manfaatkan insentif ini, pemerintah juga membantu, terus masyarakat juga harus berusaha pelan-pelan agar kita kembali bangkit, kembali sehat ke Indonesia yang lebih baik seperti itu. Karena pajak sehat Indonesia, pajak kuat. Pajak kuat Indonesia. Kuat, Indonesia maju. Maju ya. Itu tema dari pajak 2020 ya. Betul. Terima kasih Mas Alfian dan juga Mas Yogi. Ternyata luar biasa apa yang jenengan sampaikan. Mudah-mudahan bisa sampai ke wajib pajak khususnya di wilayah Kabupaten Pacitan, sehingga nanti bisa menggeliat kembali ya perekonomian di Pacitan nih. Selamat pagi, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Green dulu, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Yogian Akbar, pelaksana pelayanan KP2KP Pacitan, dan juga Bapak Alfian ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda, karena besar kecilnya penerimaan pajak itu mencerminkan aktivitas ekonomi suatu daerah. Kita mohon untuk Anda, para wajib pajak, silakan untuk memanfaatkan program terbaru, menguntungkan dan memanfaatkan bagi Anda, para wajib pajak. Saya Asri yang bertugas undur pamit, sukses selalu untuk Anda. Hari ini lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.